Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa untuk sama-sama melakukan kajian rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di di surat Al-Qari'ah. Tafsiru suratil Qari'ati. Tafsir surah Al-Qari'ah. Wahia makiyatun, dan dia termasuk makiyah. Ya, artinya diturunkan dalam periode makiyah. Periode Mekah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari ketika manusia menjadi seperti laron yang berterbangan. Wa taqudul jibal kalihnil manfush. Dan gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Fa amma man thaqulat mawazin, maka siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi, yang membuat ridho. Wa amma man khafat mawazinu, dan siapa yang ringan timbangan, maksudnya timbangan kebaikannya, fa ummu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ya, ini ada Bu Eka, mau nyoba Bu membaca dan menerjemah. Gak kelihatan, Tat. Kecil-kecil, Tat. Suaranya kecil Bu. Oh, suaranya kecil ya? Oh, tidak terlihat, Tat. Kecil-kecil, Tat. Oh, nggak ada kitabnya? Memegang kitab nggak? Uh, belum. Belum, Belum. Tat. Ya. Ini dibesarkan ya. Kelihatan nggak Bu? Nah, ini kelihatan, Tat. Mau coba baca Ntar dulu saya harus cari. Kayaknya saya lebih suka baca dari Al-Qari'ah. kitabnya. Jadi Oh, masih kurang kelihatan. oh iya. Kelihatan Bu? Ini gede nih. Belum siap Bu ya baca? Belum, Tat. Ini Belum baru ya. pegang kitab. Belum. Mau nyoba baca nggak? Uh, harus digedein lagi, Tat. Hmm, Aduh, Afan Jidan ini harus digedenya gimana ya? Oh, ya ini. Walihada. Al-Qari'ah, dari Al-Qari'ah min asma'i. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya udah terdengar, Tat? Iya sudah. Oke. Al-Qari'ah min asma'i yaumil qiyamati. Hmm. Sama itu bizalika. Sama itu domirnya apa? Sami ana itu Kembali ke ke saya kok itu kembali. siapa berarti? Iya, kembalinya nggak ada. Cuman ini apa, Tat? Nggak tahu. Sumiat ya, jadi tidak Oh, dibaca anak sumiat. kembali ke Al-Qari'ah ya, Tat? Ya, Hmm, ya. Li'annaha hmm. ini li'annaha ladri ini apa ya? Takra'u. Ya, takraw. Ya,
nasa wa naza wat wataza apa nih Tat bacaannya? Watuzi'ijuhum dari aja yuzi'iju. Oh, watuji ujuhum. Watuzi'ijuhum. Wa apa Tat? Apa? Watuzi'ijuhum. Watuzijuhum. Tuzi'ijuhum. Oh, watuzijuhum bi ahwaliha. Oke, artinya dari nama termasuk. Nah, ini minnya min litab'id ya. Jadi artinya di antara, ya Korea adalah di antara. Oh ya, di antara nama-nama hari kiamat. Sumiyat bizalika. Sumiyat ma makna sumiyatat? Dinamakan. Oh, dinamakan seperti itu karena dia ini nggak tahu lagi. Takro'u itu koro'a ya kro'u ya, artinya mengetuk. Ya, mengetuk. Jadi berdering gitu ya. Membuat bising gitu. Jadi membuat bising manusia. Watuzi'ijuhum. Karena dia membuat bising manusia. Nah, ini juga nggak tahu Tat. Dan mengganggu ya, aja yuzi'iju, mengganggu mereka. Dan mengganggu mereka dengan kebisingannya itu maksudnya. Bukan, bi ahwaliha, ahwal jama dari haul. Haul, artinya kedahsyatannya. Oh, dengan kedahsyatannya. Ya. Yang lain barangkali ada siapa itu? Lilis. Waktu Lilis mau nyoba baca. Belum ya. Insyaallah sedikit-sedikit ya sambil belajar membaca ya dan menerjemah Arab gundul. Jadi dikatakan al-qari'ah min asma'i yaumil qiyamati. Al-qari'ah adalah termasuk atau diantara nama-nama hari kiamat. Ya, dinamakan dengan itu, dengan al-qari'ah. Ya, karena hari kiamat, ya karena ya hari kiamat itu taqra'un nasa. Ya, dia mengetuk qara yaqra ataupun membuat bising ya, berdering. Ya, suaranya bising ya kepada manusia dan mengganggu mereka dengan kedahsyatannya. Walihada azuma amruha. Ya, oleh karena ini besarlah perkara kiamat itu. Wa fakhmuhu. Ya, dan kebesarannya. Fakhuma juga sama azuma ya. Ini maknanya hampir mirip ya, besar. Biqaulihi dengan firman-Nya al-qari'ah mal qari'ah. Ya, dengan ditanyakan mal qari'ah. Ya, apa itu al-qari'ah? Nah, ini al-qari'ah itu mubtada ya, mal qari'ah itu khobarnya. Ya, wa ma adraka mal qari'ah. Ya, ditanya lagi wa ma adraka mal qari'ah. Apakah kamu tahu apakah itu al-qari'ah? Ya, jadi dengan dibuat pertanyaan seperti itu untuk bisa memfokuskan perhatian kita ya agar mengetahui apa itu al-qari'ah. Ya, menunjukkan besar urusan tentang al-qari'ah ini. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an banyak sekali ya nama-nama tentang kiamat tuh menunjukkan kedahsyatannya ya, yang nama-nama itu mencerminkan sifat dari hari kiamat itu. Nah, di sini sifat yang dilihatnya dari ada al-qari'ah itu adalah kiamat itu adalah sesuatu yang sangat keras ya. Ada sangkakala yang sangat keras yang membuat bising manusia ya, yang mengganggu mereka ya. Jadi ada sisi-sisi tertentu yang
ungkapkan melalui nama-nama hari kiamat itu sendiri ya. Lalu di sini diberi penjelasan ya. Yauma yakunun nas ya gitu. Pada hari manusia, kondisi manusia seperti laron yang berterbangan. Ya min syiddatil faza'i wal hauli. Ya min di sini li ta'lil ya, karena ya diartikan karena kerasnya ketakutan al faza' wal hauli dan kedahsyatan. Ya kal farashil mabthus ya seperti laron yang berterbangan. Ya dalam ayat lain disebutkan al jaradil muntashir. Al jaradil muntashir ini dari ayat Al-Qur'an juga. Ya artinya sama ya seperti laron yang berterbangan. Alladzi yamuju ba'duhu fi ba'din yang satu sama lain ya saling berguncang ya. Yamuju ini dari kata maja yamuju mauj ya ombak. Ya jadi satu sama lain goyah ya. Ya. Wal farosh dan farosh wa hiya al hayawanat itu adalah hewan-hewan alati takunu filail yang ada pada malam hari. Ya muju ba'duha bi ba'din. Ya yang satu sama lain saling apa namanya? linglung gitu ya. La tadri aina tuwajihu. Ya, dia tidak tahu kemana menuju. Ya, gitu. Jadi laron yang bingung sampai apa namanya satu sama lain itu saling mengenai ya satu sama lain gitu, saling menabrak satu sama lain. Seperti halnya ombak ya, yang muju itu dari kata mauj. Faida auqadalah narun atau ukida. Maka apabila dinyalakan ya api ya kepadanya kepada laron itu tahafatat ilaiha. Ya, maka mereka akan apa namanya berpencar kepadanya ya kepada api itu lido fi idrokiha karena lemahnya pengetahuannya. Fahadhihi halun nasi ya fahadhihi halun nasi ahlal ukul ya. Dan ini keadaan manusia yang ahlul ukul mereka itu orang-orang yang berakal, yang memiliki akal. Jadi pada saat hari kiamat tuh mereka akan merasa linglung gitu ya. Ya, nah, kemudian wa ammal jibal ya adapun al jibal ya as-summu as-salabu fatakunu kal ihnil manfush ya. Adapun gunung itu summu ya, tuli ya, tidak bisa bicara. Tidak bisa mendengar, maaf. As-summu as-salab yang keras ya. Jadi berbeda dengan manusia. Ini adalah gunung keadaannya pada saat itu ya yang dia itu keras ya fatakunu kal ihnil manfush seperti bulu ya yang dihamburkan. Ay kasuf ya suf bulu domba ya kain wol yang dihamburkan alladzi baqiya dhaifan jiddan ya yang dia itu tetap menjadi lemah sekali ya tatiru bihi adana rihin
Ya, tatiru bihi adnarihin, yang bisa diterbangkan ya oleh angin yang sangat kecil. Itu. Jadi bulu-bulu itu bisa berhamburan, ya bisa berterbangan hanya dengan angin yang kecil. Ya, jadi gunung-gunung yang sangat kokoh itu pada hari kiamat menjadi seperti bulu-bulu ya yang sangat ringan diterbangkan ke sana kemari. Ini untuk menggambarkan kedahsyatan kejadian hari kiamat. Ya, dan setiap yang digambarkan tentu adalah merupakan kebenaran ya yang akan terjadi. Qala ta'ala, ya Allah Ta'ala berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahabi. Ya, kamu melihat gunung-gunung ya yang kamu kira dia itu tetap ya diam gitu ya, tidak bergerak. Padahal wahia tamuru dia bergerak ya berjalan seperti berjalannya awan, seperti berjalannya awan. Nah, ini sebetulnya untuk menggambarkan kondisi hari kiamat. Tamuru maros sahab ini menggambarkan gunung-gunung itu berjalan ya seperti awan. Ini gambaran lain yang hampir mirip dengan yang disebutkan sebelumnya. Ya, walaupun ada sebagian ilmuwan ya yang memahami ayat ini bahwa gunung-gunung itu ternyata berjalan tidak tetap, yaitu ya pada saat kondisi sekarang ya dunia masih ada ya, tetapi itu berlawanan dengan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir bahwa ini kejadiannya pada saat hari kiamat, bukan pada saat dunia masih ada. Ya, jadi ilmuwan-ilmuwan ya yang meneliti tentang alam gitu ya, tentang ilmu alam, lalu kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Quran. Ya, selain itu memang bisa membuktikan kebenaran Al-Quran ya, untuk menambah keyakinan. Ya, tetapi tetap harus disesuaikan dengan penafsiran-penafsiran yang lebih tepat ya. Tsumma ba'da dzalika takunu haba'an mantsura, ya kemudian setelah itu dia menjadi debu yang berterbangan, ya hancur ya, fata demahilu wa la yabqa minha syai'un yusyahadu. Ya, maka dia menjadi menjadi datar ya, tadmahilu. Jadi tidak tinggi lagi, sudah gunungnya hancur, tidak tersisa darinya sedikit pun yang bisa dilihat ya, yusyahadu. Ya, jadi memang dengan terjadinya kiamat, gunung-gunung itu akan diterbangkan ya, berterbangan, hancur, sehingga pada saat hari kebangkitan manusia kemudian dibangkitkan dan diganti tentu dengan bumi yang baru yang tidak ada gunung sama sekali ya, terhampar. Jadi padang mahsyar itu terhampar sangat luas, tidak ada lagi yang menghalangi pandangan ya, semuanya terhampar. Fahina idzin tunsabu al mawazinu, maka ketika itulah ditegakkan ya timbangan-timbangan ya, wayan qasimun nasu kismain, dan manusia terbagi kepada dua bagian ya, suada wa asqiya, yaitu orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang sengsara. Ya, jadi nanti kaitannya dengan ayat berikutnya,
ketika itu terjadi ya manusia berterbangan ya, lalu gunung-gunung juga seperti buru-buru ya hancur, maka kemudian ada hari kebangkitan, mereka dibangkitkan kembali ya, di tiupan yang kedua ya. Sebetulnya ini ada prosesnya ya. Tapi ini disebutkan secara cepat ya, kepada poin yang akan disampaikan ya dalam ayat ini, yaitu ketika manusia dibangkitkan lalu mereka berkumpul di padang mahsyar, lalu dihisab, lalu ada timbangan amal, mizan. Nah, ketika ada timbangan, ditegakkan timbangan-timbangan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat berikutnya, fa amman taqulat mawazinuhu. Maka adapun orang yang berat timbangannya, ya rajahat hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya lebih kuat ala sayyiatihi, ya, terhadap keburukan-keburukannya, daripada keburukan-keburukannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang nah ini sebetulnya radiyah. Radiyah ini kan isim fa'il ya, dari kata radiya yardo, ridon ya, rodin mardiyun ya, tetapi artinya kan ridho ya, ridho, senang, puas ya. Nah, para ulama ahli tafsir yang mengkaji ilmu kebahasaan sebetulnya ini rodiyah ini isim fa'il tapi bermakna isim maf'ul ya. Jadi rodiyah ini maksudnya adalah mardiyah ya. Ini dalam ilmu balaghah ya disebut sebagai majaz akli ya, alaqahnya maf'uliyah. Jadi disebutkan isim fa'il tapi yang dimaksud adalah isim maf'ul. Jadi dalam kehidupan yang diridhoi begitu, mardiyah maknanya. Itu radiyah itu mardiyah. Jadi seperti halnya dalam ta'awud kita kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan yang terkutuk. Nah, jadi rajim itu maknanya marjum. Isim maf'ul. Fi jannatin na'im ya, di dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang yang ringan, khaffat mawazinuhu, timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya, bi alam takun lahu hasanatun tuqawimu sayiatihi, ya, dengan dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang bisa mengungguli keburukan-keburukannya. Jadi sebaliknya dia timbangan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Nah, fa ummuhu hawiyah, maka ummu itu kan ibu ya, bisa diartikan tempat kembalinya adalah hawiyah ya, neraka hawiyah, ay ma'wahu ya, yaitu ma'wahu tempat tinggalnya, wa maskanuhu ya, sama ini maknanya, tempat tinggalnya adalah neraka, allati min asmaiha, yang diantara nama-nama neraka itu al-hawiyah. Jadi diantara nama neraka al-hawiyah. Takunu lahu bimanzilatil ummi. Ya, dia kedudukannya seperti halnya ibu al-mulazimah, yang selalu menyertai ya, tidak akan lepas ya neraka itu dari penghuninya begitu ya. Kama qala ta'ala ya, seperti halnya Allah Ta'ala berfirman ya, inna azabaha kana goroma, sesungguhnya siksa neraka itu, ini di surat Al-Furqan ya. Siksa itu karena goroma ya, keadaannya itu goroma meliputi ya. Jadi seperti halnya seorang ibu ya yang tidak pernah lepas daripada anaknya ya. Jadi
selalu menyertai. Jadi disebutkan fa ummuhu, maka ibunya hawiyah adalah neraka hawiyah. Tapi ada makna lain ya juga yang disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan ummu hawiyah, ummu itu adalah jadi induk bagi manusia, pusat manusia itu kepala ya. Jadi ummu itu artinya kepalanya, hawiyah itu tersungkur. Ya, jadi maknanya juga fa ummu hawiyah seperti halnya misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir ya, disebutkan fahuwa sakitun hawin, dia jatuh tersungkur bi ummi ra'sihi fi nari jahannam, ya dengan pusat kepalanya ya, dengan induk dari kepalanya, maksudnya kepalanya ya di neraka jahanam. Itu makna lain ya dari fa ummuhu hawiyah. Hawiyah artinya tersungkur, jatuh ya, jatuh ke bawah. Wakila, ini ya, yang mana yang ketiga ini disebutkan juga oleh Imam Sa'di ya, wakila, dan dikatakan pendapat lain, makna dalika, makna hal itu ya fa ummu dimagihi ya, maka induk dari otaknya itu hawiyatun ya, jatuh tersungkur finari di dalam neraka ayulko ya, maksudnya adalah dilemparkan finari di dalam neraka ala roksihi, di atas kepalanya. Jadi penghuni neraka ini dilemparkan ya ke dalam neraka dalam keadaan disungkurkan kepalanya ke dalam neraka itu. Naudzubillah, ya, mudah-mudahan kita semua dijaga dari siksa api neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana juga Allah sebutkan kepada bagi Abu Jahal, ya, nasfa'am bin nasiyah, ya, akan disungkurkan ubun-ubunnya ke dalam neraka itu. Ya, kenapa? Karena kepala itulah ya, di situ ada otak yang mengatur pergerakan ya, tindakan manusia ya, sehingga itu yang pertama kali kemudian disungkurkan ke dalam neraka. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hiya? Ya, jadi ma hiya, hiya ini dari hawiyah ya. Atau ma hiya, hiya ini dia. Jadi hiya, domir hiya. Ya, tetapi kemudian ditambahkan dengan ha. Ya. Ha ini ha tambahan ya. Ha tanbih gitu ya. Hiya. Selain juga ini untuk menjaga bunyi yang sama juga ya, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ya, dan itu berakhiran ha ya, sehingga di sini mahiyah ya, ada tambahan ha. Hiyah itu hiya ya, domir hiya, kembali kepada hawiyah tadi. Apa hawiyah itu? Hadza ta'zimun li amriha, ini merupakan untuk membesarkan perkaranya. Tsumma fassaroha, kemudian Allah menafsirkannya biqaulihi, dengan firman-Nya, hiya narun hamiyah. Jadi hawiyah itu adalah narun hamiyah. Ya, syadidatul hararati. Ya, sangat panas ya, qad zadat hararatuha. Panasnya itu bertambah ala hararati nari dunya. Ya, di atas panasnya api dunia, sab'ina di'fan. Ya, 70 kali lipat. Nastajiru billahi minha, ya, kita mohon perlindungan kepada Allah darinya. Ini sebagaimana disebutkan ya dalam hadis-hadis, ya, misalnya dalam riwayat Muslim ya, Imam Ahmad ya, disebutkan bahwa api ya di neraka itu 7 kali lipat ya daripada api dunia.
Gitu ya. Misalnya di sini disebutkan inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an. Ya min nari jahannam. Narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an. Ya, api di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian siksa api di neraka. Jadi 70 kali lipatnya api dunia. Ya, dalam riwayat, dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ukida 'alan nari alfusanatin hatta marrat." Jadi nyalakan api neraka selama 1000 tahun sampai dia memerah warnanya. Tsumma ukida 'alaiha alfusanatin hatta biyaddat. Kemudian dinyalakan api neraka itu selama 1000 tahun sampai dia memutih. Tsumma ukida 'alaiha alfa sanatin hatta suwaddat. Ya, lalu dinyalakan selama 1000 tahun hingga dia menjadi hitam. Fahiya saudaun mazlamah. Maka dia itu hitam gelap. Jadi warnanya saking panasnya ya. Dan memang neraka itu sendiri sudah diciptakan ya, uiddat dari kafirin. Sudah diciptakan. Sudah ada gitu ya. Nah, itu berkenaan dengan tafsir surat Al-Qariyah ya. Lalu kita sedikit lanjut ke surat yang sebelumnya ya. Surat Al-Adiyat ya. Tapi sepertinya belum nggak cukup ya waktunya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan satu surat ini bisa menjadi penambahan renungan kita untuk tadabbur ya. Mudah-mudahan menambah keimanan kita ya. Demikian ikhwas sekalian kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya.